Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita, sebelum saya menjelaskan pemahaman saya tentang budaya positif, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, tujuan saya hari ini adalah melakukan aksi nyata. Aksi nyata yang saya lakukan itu adalah diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif. Jadi budaya positif ini Bapak Ibu ada di modul 2 di calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu yang ikut seleksi angkatan 11 lulus ya, biar kita sama-sama berkolaborasi. Jika ada hal-hal nanti yang perlu kita diskusikan, boleh Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Sesuai dengan topik budaya positif. Ya. Kira-kira Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, jadi kalau saya memahaminya sederhananya pembiasaan-pembiasaan, tetapi pembiasaan itu yang bersifat positif. Itu, ya, di mana pembiasaan-pembiasaan ini harus berpihak kepada murid, ya, dan memiliki nilai serta keyakinan-keyakinan. Nah, kira-kira pembiasaan-pembiasaan yang telah kita lakukan di sekolah kita ini, salah satunya apa Bapak Ibu? Membuang sampah pada tempatnya. Bagus sekali, ya. Itu yang telah kita lakukan, membuang sampah pada tempatnya, ya. Itu adalah pembiasaan yang berpihak kepada murid. Setiap pukul 7.15 sampai 7.30 kita sudah melakukan pembiasaan kebersihan kelas, kebersihan lingkungan, ya. Itu salah satu pembiasaan. Selain itu juga kita sudah melakukan pembiasaan, ya, yang memiliki nilai-nilai dan keyakinan, yaitu bimbingan mental setiap hari Rabu, ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh siswa kita. Nah, itu kalau sekolah Bapak Ibu. Kalau di kelas kira-kira, ya, pembiasaan-pembiasaan yang telah Bapak Ibu lakukan di kelas, apa saja Bapak Ibu? Iya, bagus sekali Bu Yes, ya. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ya. Ya, itu salah satu pembiasaan. Nah, pembiasaan-pembiasaan ini nanti Bapak Ibu akan menjadi karakter, akan menjadi ciri khas. Kalau sekolah berarti ciri khas sekolah. Kalau kelas berarti ciri khas kelas, gitu. Ya. Nah, itu yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Ya. Tadi setelah kita sudah melaksanakan pembiasaan membersihkan sampah pada tempatnya, melaksanakan bimbingan mental, itu akan menjadi karakter sekolah kita, ya. Nah, kalau di kelas itu akan menjadi ciri khas kelas kita, ya Bapak Ibu. Ya, walaupun kita misalnya tidak semua sebagai wali kelas, tapi ketika kita mengajar, mari kita buat ya kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya positif, ya, biar nanti ketika Bapak Ibu masuk, anak-anak itu sudah mempunyai karakter. Itu Bapak Ibu, ya. Oke. Baik. Pada materi budaya positif ini Bapak Ibu, ya, ada beberapa konsep inti yang harus kita bahas, ya. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, posisi kontrol guru. Dan yang kelima,
keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang keenam itu adalah segitiga restitusi. Nah, inilah Bapak Ibu konsep-konsep inti atau materi-materi inti yang dibahas pada budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Disiplin positif. Kenapa Bu? Wajib bangun pagi. Oke, bagus sekali. Ya, wajib bangun pagi. Sudah? Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambah? Kira-kira? Oke, menerapkan disiplin tanpa iming-iming hukuman. Menerapkan disiplin tanpa iming-iming hukuman. Ya, disiplin, di situ ada bahasa disiplin dan positif. Ya, disiplin dan positif. Selama ini, ya, kita beranggapan ketika anak melanggar peraturan, berarti anak tidak disiplin. Begitu kan Bapak Ibu? Ya. Seharusnya bagaimana? Ya. Disiplin itu harus muncul dari diri sendiri, bukan karena ada ancaman, ya, bukan karena ada iming-iming, bukan karena ada hadiah. Makanya anak itu mau melakukan disiplin, tidak seperti Bapak Ibu. Jadi sekilas disiplin positif adalah disiplin yang muncul dari diri sendiri, bukan karena ada aturan. Itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Ya. Kita beranggapan kalau anak sudah patuh berarti sudah disiplin. Itu Bapak Ibu ya. Padahal bisa saja anak itu patuh karena ancaman, karena tekanan, karena hadiah, karena iming-iming tadi. Ya. Berarti kalau disiplin seperti ini belum dikatakan sebagai disiplin yang positif. Karena apa? Dia mau lakukannya karena faktor luar, bukan dari dirinya sendiri. Gitu Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri artinya disiplin yang berasal dari dirinya sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena guru, bukan karena orang tua, ya, bukan karena ada aturan dari sekolah, Bapak Ibu, tapi harus muncul dari dirinya sendiri, gitu, ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri sendiri, bukan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Ya Bapak Ibu. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, ya, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kita lihat sehari-hari disiplin yang dilakukan anak-anak kita itu apakah sudah berasal dari diri sendiri? Belum Bapak Ibu ya, belum. Berarti disiplin yang dilakukan siswa itu hanya gara-gara apa? Ancaman, takut ada panggilan orang tua, ya Bapak Ibu ya, takut dipanggil ke BP, takut dikasih sanksi, kan gitu Bapak Ibu. Nah, jadi untuk itu, ya, mari kita coba, ya, bersama-sama untuk menerapkan disiplin yang positif yang berasal dari diri sendiri, dari diri anak kita.
bukan karena kita ancam. Ya misalnya tidak bertahan PR mau mana nak? Belum siap Pak. Benar? Iya. Gitu. Bukan begitu caranya mendisiplinkan anak ya Bapak Ibu. Iya. Jadi ujung-ujungnya apa? Ketika anak mau mengerjakan PR-nya itu karena ancaman, tapi bukan pada diri sendiri. Setelah selesai itu, anak nggak ada perubahan yang jangka panjang. Hanya saat itu saja itu berubah. Gitu. Oke, terlanjut Bapak Ibu. Baik, yang berikutnya kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut William Glasser dalam Choice Theory, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ya, kebutuhan bertahan hidup. Ya, selaku manusia kita tentu ya membutuhkan kebutuhan bertahan hidup. Di mana kebutuhan yang bertahan hidup ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, ya kan, kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal, tempat berlindung, kita butuh kesehatan, dan lain-lain. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Hal yang manusiawi. Kita tentunya ingin disayang, ya, ingin diterima. Ya. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan yang psikologis, seperti rasa yang ingin diterima, rasa yang ingin dipedulikan, ya, rasa ingin berbagi, rasa ingin bekerja sama, dan lain-lain Bapak Ibu. Itu kebutuhan dasar manusia yang kedua. Tadi yang pertama bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan dasar untuk kekuasaan dan penguasaan, ya, untuk diakui atas kemampuan. Bukan hanya kita sebagai orang tua, anak-anak juga ingin diakui. Ya, Bapak Ibu. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap dan meninggalkan pengaruh. Ya, anak-anak juga pun seperti itu Bapak Ibu. Selain ingin diberikan kasih sayang, selain ingin diterima, anak-anak juga ingin diakui keadaannya. Terkadang, ya, ada anak ini dia diam-diam saja Bapak Ibu. Padahal di dalam hatinya dia ingin diakui, tapi dia nggak berani bertindak, gitu. Nah, hal itu banyak terlihat, Bapak Ibu. Anak-anak yang ingin diakui kekuasaannya, yang ingin diakui kemampuannya. Baik, lanjut Bapak. Itu. Kebutuhan dasar yang keempat, yaitu kebutuhan untuk bebas. Ya, bebas untuk menentukan pilihan. Jadi setiap manusia pada dasarnya tidak mau ditekan. Ya Bapak, Ibu kan? Tidak mau ditekan, ingin bebas. Nah, anak-anak seperti itu juga. Ya, saya pribadi seringkali menekan anak-anak. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kamu harus begini, ya. Kamu harus ikut begini, gitu. Padahal kebutuhan dasar manusia itu adalah ingin bebas, salah satunya Bapak Ibu. Ingin bebas, ya. Bebas untuk memilih, bebas ingin membuat pilihan, bebas untuk bergerak, bebas untuk mengeksplorasikan hal-hal baru dan menarik. Ya. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar kesenangan. Nah, ini dia, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kalau sudah bebas dia, maka muncullah kesenangan. Dia merasa nyaman. Artinya
Walaupun kita memberi kebebasan kepada anak, bukan berarti kita tidak menuntun Bapak Ibu. Ya, kalau kita biarkan mereka bebas, yang ada anak itu salah jalan. Bapak Ibu ya. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme dan tertawa. Mari kita berikan kebebasan kepada anak-anak. Kita hanya cukup menuntun, mengarahkan anak-anak Bapak Ibu. Mari kita kurang-kurangi ya, menekan anak-anak. Memang benar. Oh Pak, kalau nggak dia ancam, kalau nggak dikasih ini, anak-anak ini nggak mau Bapak. Kata begitu. Iya benar, tidak segampang itu. Ya. Tapi kita harus pandai mencari apa alasan anak itu bertindak seperti itu Bapak Ibu. Kita cari apa alasannya. Tujuan kita salah satunya adalah untuk mengetahui karakteristik anak-anak supaya kita bisa membuat anak-anak kita ini menjadi lebih baik. Gitu ya Bapak Ibu. Itu dia tentang kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut. Nah, yang berikutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi ya. Kebanyakan anak-anak kita ini kurang motivasi, kurang perhatian. Kita sadar akan itu Bapak Ibu. Kita sadar anak-anak itu kurang perhatian. Orang tuanya yang kurang memperhatikan. Maaf, orang tuanya yang sudah cerai. Orang tuanya sudah tidak ada lagi. Ya, mari kita dekatkan diri kita dengan kondisi anak kita yang kurang perhatian itu Bapak Ibu. Biarlah kita merangkaplah kita orang tua kandung untuk anak kita dan orang tua untuk anak diri kita. Kita merangkap. Biarlah kita memberikan kasih sayang untuk anak-anak kita yang kekurangan kasih sayang. Mudah-mudahan dengan begitu anak itu mau bercerita sama kita, mau curhat sama kita, mau berbagi apa keinginannya, apa keluhannya. Dengan begitu anak-anak akan menemukan jati dirinya. Mudah-mudahan anak-anak itu akan termotivasi Bapak Ibu. Oke. Motivasi perilaku manusia ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini dia dari Bapak Ibu. Jadi banyak anak kita ini mau melakukan yang kita suruh karena takut diancam, karena takut dihukum. Ya. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Murid termotivasi karena takut dihukum. Banyak saya temukan seperti itu. Apalagi saya kan agak garang sedikit, ya kan? Gitu. Artinya anak itu mau melakukan bukan karena keinginannya. Salah contohnya adalah sampah. Ya. Kalau kita tidak ancam, umumnya anak-anak nggak mau. Harus dengan suara keras dulu, harus pakai ancaman dulu, baru mau. Tapi dengan paksaan, bukan karena diri sendiri. Itu dia, Bapak. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan karena penghargaan dari orang lain. Anak-anak, ini Bapak ada permen. Nih, siapa yang bisa menjawab Bapak kasih permen? Gitu. Itu Bapak Ibu, motivasi yang begitu belum lahir dari dirinya sendiri, hanya karena ada keinginannya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian motivasi untuk mendapatkan imbalan penghargaan ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama, artinya lebih baik daripada yang pertama tadi.
Murid termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu. Manusia termotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini dia, Bapak Ibu. Tapi motivasi yang ketiga, motivasi sudah berasal dari diri sendiri. Kalau motivasi yang pertama, yang kedua, ya karena takut hukuman, karena ingin mendapat imbalan, itu adalah motivasi eksternal, motivasi yang datang dari luar, bukan karena kemauan sendiri, bukan karena nilai-nilai yang diyakini oleh si anak. Tetapi yang ketiga ini sudah berasal dari dalam diri sendiri, internal, intrinsik. Itu apa itu? Murid termotivasi karena sadar akan nilai yang diyakini. Ya, ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Kalau sudah berasal dari diri sendiri, maka ya secara langsung anak itu untuk melakukan disiplin itu sudah yang positif karena berasal dari diri sendiri tadi. Ya, karena motivasinya bersifat dari internal, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol. Nah, saya ingin bertanya Bapak Ibu, sebenarnya yang mengontrol diri kita ini siapa, Bapak Ibu? Diri sendiri, ya. Bukan, misalnya kita guru, bukan kepala sekolah yang mengontrol kita, ya. Demikian anak-anak kita di rumah. Yang mengontrol dirinya anak-anak kita itu ya diri sendiri, bukan orang tua sebenarnya. Tapi orang tua itu hanya mengarahkan saja, hanya mengarahkan, hanya menuntun saja supaya tidak salah langkah. Nah, siswa itu seperti itu. Yang mengontrol mereka adalah dirinya sendiri, Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum. Ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nih, manajer. Saya buat bertingkat dia, karena yang paling tinggi adalah manajer. Mari kita saksikan ini. Posisi kontrol yang kelima tadi.
Iya, biar gak terlalu lagi. Bikin sirup ibu. Ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Kalau sudah sekarang masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes aja. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ken? Maaf, Bu. Saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tinggal menyengal alam saya, Bu. Baik, kalau kamu di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan nggak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan gue adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira kamu mulai sekarang kapan ya? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan sekolahkan hingga bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dari Bunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kan? Agar tidak terlambat waktu lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kita kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu adalah tadi sekilas skenario dari posisi kontrol yang kelima Bapak Ibu. Ya. Nah, mari kita langsung ke pesan Bapak Ibu. Posisi kontrol pertama adalah posisi penghukum. Di sini guru berbicara dengan nada yang tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, menyakiti dan menyindir. Hukuman berupa verbal atau fisik. Tadi kan disuruh keliling lapangan. Seperti itu. Kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, apa dapat terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi itu adalah murid cenderung memberontak. Murid jadi pendendam. Ya. Oh, mungkin bisa saja karena saya agak keras sama siswa, jadi dendam anak-anak sama saya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Ini adalah dampak yang terjadi apabila kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah, selanjutnya posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, guru berbicara dengan suara cenderung lembut, tenang. Namun kata-kata yang diutarakan menyalahkan murid sehingga murid merasa gagal. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Kayak tadi, aduh Naren,
Nanti kamu udah kasihan sama ibu, nanti mereka kepala sekolah, udah seperti itu. Nah, kemudian memandang buruk dirinya sendiri, pandangan buruk si siswa. Jadi siswa jadi merasa bersalah. Oh ya, gara-gara saya ibu ini jadi di mereka kepala sekolah, kurang lebih seperti bapak ibu. Dan yang terjadi membuat murid merasa bersalah, murid merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan bapak ibu. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini serba salah ya bapak ibu. Kalau kita akrab sama siswa ini pun ya, kita dibuat kayak seolah sebagai teman bapak ibu. Serba salah kita teman. Nah, suara guru akan ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Kemudian, identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil, tapi masih dorongan dari eksternal. Jadi belum dari diri sendiri motivasi si anak itu. Kemudian, apa dampak yang terjadi? Murid akan bergantung pada satu orang, faktor ketergantungan. Murid itu akan tergantung kepada guru tersebut karena dia sudah menganggap guru itu sebagai temannya. Dia malah senang. Murid tidak mandiri, tidak berpikir untuk diri sendiri. Murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu yang dianggapnya tadi guru sebagai teman. Misalnya, saya akrab sama si A. Ya, si A ini hanya mau menghargai diri saya sendiri. Tapi kalau misalnya, ya, guru yang lain, mereka tidak patuh, tidak menurut, gitu. Jadi ketergantungan kepada salah seorang yang merasa akrab dengan dia, yang berposisi sebagai teman tadi. Kemudian yang berikutnya, posisi pemantau atau monitor. Pada posisi ini, guru bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Guru senantiasa memantau pada saat murid diberi sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Misalnya seperti Bapak Ibu, ya, ada siswa tidak mengerjakan PR, kemudian masuklah dia ke kelas. Mana PR mana? Belum siap Pak. Oh ya udah, apa yang harus kamu lakukan? Saya nanti Pak pas istirahat akan saya kerjakan. Begitu. Kalau si anak mengerjakan tugas pada istirahat, berarti ada yang gagal, Bapak Ibu. Apa yang gagal? Anak itu tidak ikut lagi beristirahat. Artinya pikirnya sudah berfokus kepada tugasnya tadi. Kemudian guru harus selalu mengawasi itu. Gak mungkin, ya udah kerjakan nanti nak ya. Pada saat jam istirahat, ya bisa-bisanya kita tinggalkan. Tapi belum tentu dikerjakan si anak. Tapi kita harus selalu memantaunya. Dan kalau terjadi, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Nah, menghitung konsekuensi. Saya mau tanya Bapak Ibu, peraturan yang kita lakukan ini itu sifatnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu sekolah kita, sifatnya apa Bapak Ibu? Sifatnya adalah konsekuensi. Kenapa sebut konsekuensi? Contohnya, ya, ketika anak membawa handphone 2 kali, maka akan membuat surat perjanjian. Membuat surat perjanjian itu adalah konsekuensi Bapak Ibu. Ya. Jadi di situ tidak ada motivasi yang datang dari diri siswa. Itu tidak maksudnya. Murid akan menghitung konsekuensi. Oh ya, tadi saya udah berapa kali yang membuat pelanggaran seperti Bapak Ibu. Nah, kemudian murid tidak sepenuhnya mandiri. Itu dia adalah posisi pemantau. Sekarang kita masuk ke posisi manajer. Nah, ini adalah posisi yang memang diharapkan kita lakukan sebagai guru Bapak Ibu. Guru bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil.
Dari tadi saya katakan identitas positif kan berhasil, tapi ada identitas gagal. Apa kira-kira identitas gagal itu Bapak Ibu? Identitas gagal itu adalah ketika salah satu kebutuhan dasar manusia itu, kebutuhan dasar si anak itu tidak terpenuhi. Itu namanya identitas gagal. Kalau identitas berhasil itu seperti semua kebutuhan dasar anak itu terpenuhi. Jadi salah satu saja kebutuhan dasar si anak tidak terpenuhi, itu sudah dikatakan identitas gagal Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid, seperti yang dilakukan tadi guru itu. Ya, membuat pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya menjadi alarm? Selain itu apa lagi? Kata gurunya. Ya, ada kakaknya, ada ibunya yang mengingatkan. Jadi solusinya itu berasal dari si murid. Bukan dari si guru. Besok setelah alarmmu, besok suruh kakakmu begini, besok suruh mamamu begini. Tidak seperti itu. Solusinya itu muncul dari si anak, Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Murid akan mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi Bapak Ibu. Itu kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu, mari kita kita. Yang sering kita lakukan posisi apa Bapak Ibu? Nomor 1 Bapak Ibu ya. Benar sekali ya. Saya pun masih seperti itu Bapak Ibu. Tapi semenjak saya memahami ini, saya sudah pelan-pelan. Namanya main cepat nggak bisa Bapak Ibu. Ya, saya pelan-pelan. Ya, saya malah keempat selain manajer ini. Ya, saya pernah bersikap sebagai teman, saya pernah bersikap sebagai pemantau, sebagai penghukum, ya, gitu. Semua saya lakukan kecuali posisi manajer ini. Baru kemarin saya pernah lakukan sebagai posisi manajer, tapi nggak segampang itu Bapak Ibu. Bisa saja hari ini berhasil, besok enggak. Itu butuh kebiasaan. Oke. Posisi manajer adalah posisi yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tujuannya apa? Agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Posisi manajer adalah posisi yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid dua kali ya? Oh iya, 2 kali. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Oh ini dia Bapak Ibu. Saya salah ini. Oke, yang kedua, posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Nah, mengacu pada segitiga restitusi, apalagi segitiga restitusi ini, gitu Bapak Ibu ya. Nanti kita paham. Nah, udah tadi ini. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, Bapak Ibu, apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda Bapak Ibu. Ada yang bisa menanggapi? Kalau keyakinan kelas diputuskan bersama, kalau peraturan dibuat oleh guru. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk guru guys. Luar biasa sekali. Iya. Kalau keyakinan kelas itu Bapak Ibu, keyakinan yang dibuat atas kesepakatan siapa? Kalau di kelas murid dengan guru. Itu kalau keyakinan kelas. Kalau peraturan itu umumnya dibuat oleh guru sendiri tanpa melibatkan si siswa. Si siswa itu hanya sebagai pelaksana saja, menuruti saja. Itu kalau peraturan. Ya sama seperti peraturan yang kita buat di sekolah kita ini, ya kan? Itulah peraturan. Belum keyakinan sekolah. Seharusnya keyakinan sekolah itu adalah apa? Keyakinan yang dibuat oleh pihak sekolah dan juga murid, bahkan harus melibatkan orang
Bapak Ibu? Nah, oke, lanjut. Nah, ini dia. Keyakinan kelas, persetujuan-persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid selanjutnya akan ditaati bersama. Posisi murid bukan lagi objek tetapi subjek. Kalau peraturan kelas itu biasanya terbit tanpa persetujuan pihak murid, di mana murid itu harus melaksanakan. Oke. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati oleh guru dan murid. Kalau keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Itu pengertian Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara merumuskan keyakinan di kelas Bapak Ibu? Yang kemarin baru saja saya membuat keyakinan kelas di kelas 82 ini. Nah, cara-caranya pertama adalah siswa menulis dulu keyakinan yang mereka inginkan. Apa maunya mereka? Itu juga pertama. Gitu. Sudah kita suruh mereka membuat kemauan masing-masing, terserah bebas. Yang penting apa yang membuat dia merasa nyaman di kelas ini. Gitu Bapak Ibu. Ya, kadang anak ini ya merasa terganggu dengan kawannya, tapi dia tidak merasa nyaman. Jadi ketika kita menyuruh anak ini membuat keyakinan kelas, dia pasti akan membuat tidak mengganggu teman, seperti itu lah salah satunya. Nah, kemudian setelah siswa itu membuat keyakinan kelas, ya keyakinan yang mereka inginkan, maka guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis supaya dibuat, dikumpulkan. Nah, kalau saya kemarin itu pakai sticky note, saya tempelkan. Ini dia, salah satunya Bapak Ibu, masih ada. Saya tempelkan. Baru saya dan siswa mengulas satu persatu. Nah, sudah diulas, barulah guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Ya, kadang kan anak ini membuat asal-asal saja Bapak Ibu, ya kan? Itulah fungsinya dari kita ulas dia, baru kita pilih mana yang penting. Tapi intinya dengan kesepakatan. Jadi bukan karena kalau menurut saya guru, ini nggak penting, ini aja cukup. Sama aja kalau Bapak Ibu kita membuat sendiri ya, nggak seperti itu. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Kan ada yang berbilang gini, tidak membuang sampah sembarangan. Kata tidak itu kan negatif. Kan itu Bapak Ibu ya, kita rubah dia ke kalimat yang positif. Bisa saja jadinya membuang sampah pada tempatnya. Itu yang positif Bapak Ibu. Jadi kata tidaknya kita hilangkan menjadi yang positif. Itu dia maksudnya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu terbentuk keyakinan kelas, baru kita cek lagi sudah cocok apa belum, baru kita sepakati. Bagaimana anak-anak? Sepakat ini? Sepakat. Oke ya? Sepakat ya? Ini kesepakatannya antara kamu dan saya. Saya seperti itu. Oke? Oke. Nah, terbentuklah keyakinan kelas. Itu yang saya buat. Jadi mudah-mudahan nanti itu berdampak lebih baik. Jadi kalau ada nanti anak yang melanggar itu Bapak Ibu, saya panggil. Saya buatlah tadi posisi manajer. Itulah tekniknya. Biar solusi dari kesalahan yang dibuat si anak itu berasal dari dirinya sendiri. Dengan mengingatkan keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Nah, keyakinan kelas tidak menghargai orang lain. Nah, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, kita hanya memberi tawaran. Apa yang harus kamu lakukan? Dia itu benar sendiri. Gitu. Nah, kalau sempat nanti saya akan videokan. Saya pernah ada kelas 5, mungkin Bu Yes tahu Bu Rodi. Dia mencoret mading yang dibuat oleh anak kampus itu. Buat gitu. Saya videokan kemarin itu. Jadi keyakinan kelas yang dia langgar dan solusi yang dia buat itu berasal dari dia. Tidak saya yang mengatakan, ganti itu. Tidak begitu. Dia sendiri memang. Saya akan ganti Pak. Bisa kamu lakukan? Bisa Pak. Bagaimana caranya? Saya akan melihatnya. Seperti itu. Dari mana kamu ambil apanya kertasnya? Saya beli Pak. Oke? Dan setelah
terselesaikan masalah Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Baik, disiplin positif melalui segitiga restitusi di sekolah. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki hubungan. Itu dia Bapak Ibu restitusi. Ya. Jadi dengan cara restitusi ini, si anak itu bukan untuk menebus kesalahannya, tetapi dia belajar dari kesalahan itu. Ya. Sehingga setelah dia belajar, dia bisa memperbaiki hubungannya. Contohnya, kalau ada siswa yang berkelahi Bapak Ibu, ya berkelahi kita panggil. Nah, kita lakukan restitusi. Nah, kita jangan membuat supaya anak menebus kesalahan, tapi dia sadar dulu dengan tingkah lakunya dia, dengan kesalahan yang dia buat itu, gitu. Setelah dia sadar, ya, mudah-mudahan dalam jangka panjang dia tidak akan mengulanginya lagi. Jadi dengan begitu dia akan memperbaiki hubungannya dengan kawannya yang berkali-kali Bapak Ibu. Segitiga restitusi, suatu proses dialog, ya, dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Dengan segitiga restitusi ini nanti diharapkan murid itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, kita stabilkan dulu identitas si anak. Tadi kan identitas itu ada yang gagal, ada yang sukses. Kita stabilkan dulu dia. Ketika anak bermasalah, berarti identitas gagal. Berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan anak yang salah tadi. Setelah itu barulah kita menanyakan keyakinan apa nak yang kamu langgar. Disitulah nanti solusi-solusinya yang didapatkan oleh siswa itu sendiri. Jadi solusinya bukan dari kita, Bapak Ibu. Ya, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Begitu Bapak Ibu. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahapan ini, guru menyampaikan bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Hal ini bermaksud untuk menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Oleh sebab itu, guru harus menghindari mengkritik murid yang berada pada fase ini. Jadi ketika ada bermasalah, jadi ketika anak punya masalah Bapak Ibu, kita jangan dari memojokkan. Kau ini, nggak tahu diri, nggak salah, ngotot lagi. Kenapa kau begitu? Nggak begitu Bapak Ibu ya. Kita jangan memojokkan si anak, tapi kita sadarkan dulu identitasnya, gitu. Ya. Nah, dalam menstabilkan identitas ini, apa-apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama, kita katakan berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Memang benar, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak, Ibu juga pernah berbuat salah. Seperti itu, kita sampaikan kepada si anak. Biar identitas itu stabil, gitu. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, sudah mulai membuka pikiran si anak. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, gitu. Bapak Ibu, ya, tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita jangan membahas apakah dia yang salah atau dia yang benar, Bapak Ibu. Kita jangan seperti itu. Kita cukup
apa yang kamu lakukan nak, gitu. Ya. Jangan kamu yang salah, begini. Enggak begitu Bapak Ibu. Artinya nanti dia jadi terpojok, gitu. Jadi yang berikutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nanti dia merasa bersalah, ya. Syukur-syukur kalau dia merasa bersalah, dia akan berubah. Tadi biasanya dia berubah hanya sesaat itu saja, jangka pendek, gitu Bapak Ibu. Jadi kita kan fokusnya kepada jangka yang panjang. Oke, yang berikutnya, kita validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru harus memahami bahwa pada dasarnya setiap tindakan atau perilaku manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar tertentu, sehingga guru akan menggeser pemikiran stimulus respons menjadi proaktif. Jadi setiap manusia, setiap anak, ya, ketika melakukan tindakan atau perilaku, ya, pasti punya tujuan, baik itu tindakannya yang salah maupun tindakannya yang benar. Pasti dia punya tujuan. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Nah, contoh seperti ini, ya, kebutuhan untuk senang-senang, ya, hanya untuk bersenang-senang. Dia mengganggu temannya, Bapak Ibu, ya kan? Berarti dia bertindak seperti itu karena hanya untuk memenuhi kebutuhannya itu, kebutuhan untuk bersenang-senang, gitu. Itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini, kita katakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Terus, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau menyakiti orang lain? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itulah di tindakan validasi yang salah ini, Bapak Ibu, kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, itu adalah keyakinan. Pada tahap terakhir ini akan tampak bahwa murid akan termotivasi secara intrinsik. Jadi ketika anak sudah menyadari kesalahannya, maka akan ada timbul motivasi yang dari diri sendiri. Itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Begitu Bapak Ibu. Nah, apa yang kita katakan pada saat kegiatan ini? Baru kita hubungkanlah ke keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Bapak, Ibu, gitu pertanyaan kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, tapi untuk melakukan ini, segitiga diskusi ini, kita harus sudah melakukan keyakinan kelas. Biar nanti kita bisa mengaitkan keyakinan kelas itu, di mana keyakinan kelas tadi itu adalah munculnya kesepakatan antara guru dan murid, gitu. Biar kita kaitkan ke situ. Jadi kalau kita nggak membuat keyakinan kelas ini, bagaimana kita membuat segitiga diskusi ini, Bapak Ibu? Kita nggak bisa mengaitkan keyakinan kelas kalau kita buat, gitu. Nah, itulah tadi Bapak Ibu sekilas tentang segitiga restitusi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan agar segitiga restitusi ini bisa berjalan dengan baik. Ya, perilaku yang salah harus dikaitkan dengan nilai-nilai yang telah diyakini bersama. Kesediaan orang yang bersalah untuk memperbaiki kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Pemecahan masalah harus relevan dengan masalah yang ada. Perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang bersalah. Kemudian perlu didedikasikan waktu dari pihak yang bersalah kapan akan mulai melakukan perbaikan dan kesalahannya. Ini antara Bapak Ibu. Ketika si anak sudah tahu solusi dari permasalahan yang dihadapi ini, kita tanyakan kepada si anak, kapan kamu akan memulainya? Kapan kamu akan memperbaikinya? Kita pertegas Bapak Ibu. Gitu. Ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, sedikit video cerita Bapak Ibu ya, masalah segitiga restitusi. Begini Bapak Ibu. Siang Pak. Siang Pak. Sudah
Adin ada di sini? Kesel Pak, saya banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya buka-buka dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya nggak bisa aja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menilai sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira, kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Iya Bapak Ibu, ya. Jadi di situ ada saran, ya. Si Bapak tadi menawarkan kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian dia mengaitkan dengan keadaan kelas. Tadi menghargai, bertanggung jawab, itu Bapak Ibu, ya. Ketika di awal, Bapak Ibu tidak langsung, oh kamu yang salah, kenapa kamu bentak-bentak dia? Nggak begitu. Jadi tetap memberikan secara tidak langsung memberikan motivasi kepada si anak, ya. Oh, saya juga kalau demikian pasti akan melakukan seperti yang kamu lakukan, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itulah dalam menangani masalah menggunakan segitiga rumus Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Demikian pemaparan saya tentang budaya positif. Ya, mudah-mudahan dengan pemaparan saya ini sedikit bertambah pemahaman Bapak Ibu. Ya, walaupun kurang maksimal, ya maklum lah Bapak Ibu ya. Nah, dan kalau ada kata-kata salah, nanti sebelum Bapak Ibu ada yang bisa merefleksikan dengan kegiatan ini. Saya bisa merefleksikan Bapak Ibu apa yang didapat oleh Bapak Ibu dari pemaparan saya ini. Baik, kira-kira apa yang Bapak pahami Pak? Sebentar Pak. Jadi terima kasih. Tadi diawali dengan kebiasaan, kemudian segitiga restitusi ini boleh menjadi penerapan dari kita. Tetapi juga boleh dikaitkan dengan
ada pembimbingan khusus kepada anak-anak kita yang karena memang cenderung kita bersikap yang pertama tadi, tetapi yang terakhir ini membuat anak itu sendiri yang menyadari apa yang menjadi identifikasi kesalahannya. Jadi dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat, dia sendiri yang membuat suatu refleksi kesimpulan bahwa itu sesuatu yang salah dalam identifikasi persoalan dia. Jadi inilah yang memang harus kita lakukan, bukan membentak-bentak, bukan menyalah-nyalahkan, tetapi mengajukan pertanyaan. Jadi dengan mengajukan pertanyaan itu membawa dia, mengirim dia kepada penyadaran akan tindakan dia. Saya kira itu yang bisa kita maknai dari apa yang Bapak sajikan ini tentang adanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tentang kebiasaan kesepakatan yang sudah diambil. Tapi ketika ada identifikasi persoalan lari dari keyakinan itu, maka tindakan yang kita buat sebagai apakah kita top manager di situ, apakah kita menjadi apa di dalam poin-poin tadi, tetapi yang kita mau sampaikan kepada anak itu adalah bukan mempersalahkan mereka, tetapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada mereka penyadaran diri. Saya kira itu saja yang bisa saya buat dalam refleksi kesempatan Bapak ini. Terima kasih. Mungkin belum beres. Oh, oke. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Saya pahami, saya tonton, dan saya dengarkan dari dalam Farawi bisa menyadarkan saya bahwa memang saya selama ini melakukan kesalahan untuk siswa. Iya, banyak kesalahan-kesalahan yang saya nggak sadar memang saya lakukan untuk siswa. Setelah saya tonton videonya, mungkin sudah menyadarkan saya sedikit. Mungkin untuk kedepannya saya bisa melakukan apa yang pemerintah inginkan atau apa yang dari guru kita inginkan. Seperti itu kira-kira ya. Mungkin saya tertarik kali dengan keyakinan kelas siswa. Memang sudah saya lakukan di kelas, cuman masih ada monitor saya sendiri memang 80% lah dari saya apa yang menjadi keyakinan kelas itu, bukan dari siswa hanya 20%. Mungkin kedepannya saya akan berikan mereka kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan di kelas. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya. Sangat begitu panjang lebar Pak Roni menyampaikan dari materi yang mulai dari budaya positif, tentang budaya positif yang ada di sekolah dan apa-apa saja yang diterapkan. Saya sependapat sekali dengan yang disampaikan Pak Anas, bahwasanya di sini kami ya, saya secara pribadi sebagai pendidik juga menyadari secara tidak langsung sebenarnya hal-hal yang kita sampaikan ke siswa itu ada sumbernya dari kita, mengapa mereka melakukan seperti itu. Ya, tapi di sini ada juga salah satu yang sudah secara tidak langsung kami terapkan di kelas 3 ya. Salah satunya tentang piket kebersihan. Ini kan sangat rawan di kelas. Salah satunya pada saat mereka tidak melaksanakan kebersihan sendiri, apa yang akan kalian lakukan nak? Saya sudah sampaikan. Kami akan membersihkan kamar mandi Bu yang ada di kelas sebelah. Mungkin kamar mandi agak bersih karena mungkin ada beberapa kelas 3 yang tidak piket ya, karena mereka yang sudah menyepakati. Itu salah satu contohnya. Jadi di sini kami berterima kasih juga atas pemaparan yang disampaikan oleh Pak Roni, bahwasanya kami mungkin sebagai wali kelas dalam ruang lingkup yang kecil, kami harus menyadari kesepakatan kelas yang kami buat di kelas itu yang paling utama, supaya budaya positif tadi bisa kami terapkan sama anak-anak. Terima kasih ya Pak Roni menyadarkan kami bahwasanya memang harus jadi pendidik lah yang harus bersama dari hati ya, bukan harus mengintimidasi siswa. Terima kasih. Sekarang Bapak Ibu untuk
kalian. Sangat luar biasa sekali. Oke, terima kasih Pak En, Pak Juta, Bu. Yes, iya. Keyakinan kelas sudah terbentuk Bapak ya. Iya. Tapi perlu tadi sudah bilang masih 80% dari guru. Oke, baik. Kita kasih kebebasan kepada anak itu Bapak ya. Ibu Yes tadi mengatakan memberikan, kalau saya sih mengatakannya itu identik dengan hukuman atau konsekuensi ketika tidak mengerjakan kelas. Coba nanti kita bahkan sama anak itu, mungkin itu berhasil, tapi jangka pendek gitu. Ya kamu saya nggak kalau bersiap, saya cukup membersihkan kamar selesai gitu. Ya bisa saja besok dia melakukan seperti itu. Jadi tidak salah Bu, tapi menurut pemahaman saya, biarlah istilahnya solusi itu yang benar-benar bisa mengubah si anak itu untuk proses jangka panjang supaya dia tetap melaksanakan tugas piketnya itu ya. Oke. Tapi saya tuh mendukung juga jadi bersih toilet kita ya kan Bu ya. Iya, artinya yang lain jadi nyaman ya kan Bu ya. Oke. Selama itu masih senang-senang saja dan nyaman-nyaman saja buat anak dan bukan terpaksa berbeban, menurut saya tidak masalah. Asal jangan beri beban kepada si anak. Itu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya, untuk kesempatannya Bapak Ibu. Ya, saya tidak bisa membayarnya. Ya. Iya. Bebaskan ini sama kita, kita dukunglah, dan kalau bisa kita juga saya kira ini juga menjadi bisa kita launching di kalau kita ini tentang respirasi ini ya. Respirasi bagaimana? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ya. Iya. Jadi diskusi nanti lagi apa ya? Karena RKS kita juga kan nanti apa? 2024 ya bisa menjadi di launching juga yang juga tadi karena memang sesuatu yang baik ya kan, sesuatu yang baik ya kita ambil lah katanya. Jadi terima kasih untuk Pak Amerika. Jadi ada kita masih mewakili kepala sekolah ya, Pak Yuki ya Pak ya, Pak Amerika mendukung program ini guru penggerak sehingga bisa sukses nanti Pak Amerika. Dan juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang lain, kita coba buka apa CPKB kita bahwa kita mendapatkan kuota untuk CPP tahun ini. Silakan di apa? Salah satu Ibu Yusmi tadi sudah mendaftar ya. Itulah yang lain ya, Bu. Duduklah. Jadi Pak Roni menjadi apa kita nanti mentor kita, ya. Jadi bisa dibagikan. Baik, terima kasih Pak Roni, tetap semangat, sukses selalu. Kita kasih aplaus dulu kepada Pak Roni. Iya, terima kasih. Silakan closing statement lah dari Pak. Baik Bapak Ibu, sebagai tutup dari saya, memang tidak gampang untuk mengubah sesuatu yang sudah merasa nyaman dalam diri kita Bapak Ibu. Tetapi kita pelan-pelan. Kalau kita yang di sini sudah mulai membiasakan hal-hal ini di sekolah kita terhadap siswa, ya mudah-mudahan sekolah kita akan mempunyai karakter yang khusus di SMP Negeri Kabupaten Sapa. Baik Bapak Ibu, sekali lagi tepuk tangan dulu untuk kita. Terima kasih Bapak Ibu dan Cali. Kalau ada lagi yang seperti ini, jangan bosan-bosan dan jangan mengeluh Bapak Ibu. Ya, kalau ada lagi yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusi bersama Bapak Ibu. Ya, sekali lagi terima kasih.